1012101 dari Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Jadi, kali ini saya akan membahas tentang sengketa internasional. Seperti yang kalian ketahui, hukum internasional itu terjadi berdasarkan kesepakatan pada hubungan-hubungan internasional yang terjadi antara subjek hukum internasional. Nah, tidak jarang juga dalam melakukan hubungan internasional ini dapat terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, di mana yang biasanya akan melahirkan yang namanya perbedaan pendapat ataupun terdapat hak-hak serta kewajiban yang tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati sebelumnya. Dan hal ini dapat berpotensi timbulnya suatu sengketa. Jadi, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu sengketa. Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Sebab timbulnya sengketa yaitu ada 4. Yang pertama, kesalahpahaman tentang suatu hal. Yang kedua, salah satu pihak melanggar hak atau kepentingan negara lain. Yang ketiga, dua negara berselisih pendirian tentang suatu hal. Dan yang keempat, pelanggaran hukum atau perjanjian internasional. Nah, jadi sengketa internasional itu adalah suatu situasi ketika dua negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian. Nah, kali ini saya akan menjelaskan salah satu contoh kasus dalam sengketa internasional, yaitu Nicaragua dan Amerika Serikat. Sebelum menuju ke penyelesaian kasusnya, saya akan memaparkan terkait latar belakangnya terlebih dahulu. Nicaragua Case merupakan kasus yang ditangani oleh Mahkamah Internasional pada tahun 1986 antara negara Nicaragua dengan Amerika Serikat, di mana Mahkamah Internasional mengabulkan gugatan Nicaragua serta memberikan reparasi kepada Nicaragua. Kasus berawal dari adanya suatu masalah pemerintahan dalam negeri yang terjadi di Nicaragua. Amerika Serikat kemudian justru mulai terlibat secara aktif dalam permasalahan inter dari negara tersebut. Namun Nicaragua menganggap bahwa campur tangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat tersebut memperburuk keadaan, sehingga Nicaragua merasa bahwa Amerika Serikat telah melakukan beberapa tindakan yang bertentangan dengan kaidah hukum internasional. Beberapa tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah penanaman ranjau di laut, wilayah dan laut pedalaman Nicaragua, sehingga hancurnya kapal-kapal yang berada di laut tersebut. Amerika Serikat juga melakukan perusakan terhadap beberapa fasilitas sipil dan militer Nicaragua, serta membantu para gerilyawan yang ingin menggulingkan pemerintah Sandinista yang berkuasa di masa itu. Yang menjadi alasan utama Amerika Serikat untuk melegalkan kehadirannya tersebut adalah besarnya campur tangan yang pernah dilakukan oleh Nicaragua terhadap urusan dalam negeri negara tetangganya. Namun Nicaragua menolak secara tegas atas tuduhan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan justru menyatakan bahwa kehadiran Amerika Serikatlah yang sesungguhnya merupakan suatu bentuk interferensi militer besar-besaran yang sangat berbahaya. Situasi inilah yang membawa Nicaragua menempuh beberapa prosedur penyelesaian sengketa internasional untuk menuntut serta meminta ganti kerugian pada Amerika Serikat sesuai dengan cara yang tertera pada pasal 33 ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, yang pada akhirnya Nicaragua memutuskan untuk mengajukan sengketa ke Mahkamah Internasional. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang latar belakang dari kasus ini. Sekarang saya akan membahas bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa internasional di Mahkamah Internasional dalam menangani kasus Nicaragua dan Amerika Serikat. Nah, pembahasan pertama kita akan membahas tentang cara penyelesaian sengketa secara umum dan menurut Piagam PBB. Pada umumnya, sengketa antar negara kebanyakan diselesaikan dengan cara negosiasi, karena para pihak sendiri memiliki kebebasan untuk mencapai kesepakatan.
Namun, negosiasi bukan merupakan satu-satunya penyelesaian sengketa terbaik, terutama apabila negara yang bersengketa tidak memiliki hubungan diplomatik. Hal ini biasanya diatasi dengan keterlibatan negara ketiga, yaitu melalui good office dan mediasi. Namun, kendalanya adalah sulit untuk mencari negara yang tidak memihak pada salah satu pihak yang bersengketa tersebut. Nah, dalam pasal 1 Piagam PBB dijelaskan bahwa salah satu tujuan dari PBB adalah mengadakan tindakan bersama yang tepat untuk mencegah dan melenyapkan ancaman bagi perdamaian, dan karenanya setiap sengketa hendaknya diselesaikan dengan jalan damai sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum internasional agar tidak mengganggu perdamaian. Cara penyelesaian berdasarkan Piagam PBB dijelaskan dalam pasal 33 ayat 1, yaitu negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, serta penyelesaian menurut hukum melalui badan atau pengaturan regional atau cara damai lainnya yang dipilih sendiri. Nah, bagian kedua adalah langkah-langkah yang ditempuh oleh Nicaragua. Beberapa mekanisme penyelesaian telah ditempuh oleh Nicaragua untuk mencari jalan keluar. Pada tahun 1982, Nicaragua menempuh konsiliasi dan mediasi. Setahun kemudian diselenggarakanlah pertemuan negara-negara di Amerika Tengah dan atas inisiatif Contadora Group, sehingga berhasil disusun oleh draft agreement yang berjudul Contador Act on Peace and Cooperation in Central America. Dari tahun 1984 sampai dengan 1986, Dewan Keamanan terus aktif mengadakan pertemuan terkait dengan protes yang dilakukan oleh Nicaragua. Begitu pula yang dilakukan oleh Majelis Umum, Sekjen PBB, Sekjen Organisasi Negara Amerika Serikat Tengah, dan negara-negara grup Contadora. Ketidakberhasilan dari segala upaya ini menyebabkan Nicaragua memutuskan untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketanya ke Mahkamah Internasional pada tahun 1986. Sengketa ini diproses oleh mahkamah berdasarkan yuridiksinya sesuai dengan pasal 36 ayat 1 Statut Mahkamah Internasional, bahwa mahkamah berwenang untuk menangani semua perkara yang diajukan, terutama yang ditentukan dalam Piagam PBB. Dalam tuntutannya, Nicaragua menyatakan beberapa hal, yaitu Amerika Serikat telah melanggar kewajiban dalam hukum internasional, bahkan tetap melanjutkan pelanggarannya. Menyatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Amerika Serikat telah mengakibatkan kerugian pada pihak Nicaragua, serta mewajibkan Amerika Serikat untuk membayar ganti kerugian sejumlah 370.200 US dollar. Dalam proses ini, Amerika Serikat menyatakan bahwa mahkamah tidak memiliki yurisdiksi dalam hal ini karena Nicaragua tidak pernah tercatat meratifikasi Protocol of the Statute Permanent Court of International Justice, yaitu bagian pendahuluan mahkamah yang mengatur masalah yurisdiksi mahkamah. Namun mahkamah menemukan bahwa Nicaragua telah menyatakan diri terikat pada yurisdiksi mahkamah atau Nicaragua 1929 Declaration, dan telah menjadi anggota Statua yang baru sehingga memiliki yurisdiksi sesuai dengan pasal 36 Statua. Sebagai hasilnya, pada tahun 1986, mahkamah memberikan keputusan terhadap sengketa ini bahwa Amerika Serikat telah melanggar hukum internasional, terutama pada Nicaragua, sehingga wajib memberikan ganti rugi. Namun, Amerika Serikat tetap kokoh pada penolakannya, sehingga Nicaragua tidak mendapat ganti rugi apapun. Jadi, kesimpulan yang dapat saya tarik dalam kasus ini yaitu sengketa Nicaragua merupakan sengketa hukum yang berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Internasional. Adapun mekanisme yang ditempuh oleh Nicaragua telah mengikuti mekanisme yang prosedural sesuai dengan yang diatur oleh hukum internasional dalam Piagam PBB, yaitu mengutamakan penggunaan cara damai sebelum mengajukan sengketa ke Mahkamah Internasional. Keputusan Mahkamah Internasional menyatakan bahwa Amerika Serikat telah melanggar hukum internasional pada Nicaragua.
sehingga wajib memberikan ganti rugi. Namun Amerika Serikat menolak keputusan yang dikeluarkan oleh mahkamah itu. Itulah materi yang telah saya paparkan tentang sengketa internasional dan contoh kasusnya serta cara penyelesaiannya. Sekian dari saya, terima kasih.